Halo sobat rebahan semua, kembali lagi di channel Io's Movie. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Shang-Chi yang rilis pada tahun 2021 lalu. Dan film ini menceritakan seorang pria yang bernama Shang-Chi. Ia merupakan anak dari pemimpin kelompok teroris yang bernama Ten Ring. Sejak kecil, ia dididik oleh sang ayah untuk menjadi penerusnya. Hingga suatu saat, dirinya mendapatkan misi pertamanya untuk membunuh. Dan tidak lupa, film ini diperankan oleh Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai, Meng Herzang, dan pemeran terkenal lainnya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kalian siapkan cemilannya, kita gas. Di awal film, kita diceritakan legenda 10 cincin dewa, yang dimana cincin tersebut memiliki kekuatan dahsyat yang digunakan oleh seseorang untuk menyerang semua wilayah. Singkat cerita, pada tahun 1996, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Su Wenwu. Ia merupakan pemimpin kelompok teroris yang diberi nama Ten Ring. Ia berambisi menguasai negeri Talo yang merupakan tempat seni bela diri dari para dewa. Kemudian, mereka langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Wenwu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yingli. Lalu, mereka pun langsung bertarung. Namun, tiba-tiba gejolak cinta muncul. Wenwu mulai menyukai Yingli pada pandangan pertama. Dan pada saat itulah mereka selalu bersama, serta memutuskan untuk menjadi suami istri. Dan mereka langsung memiliki seorang putra yang bernama Shang-Chi. Dan karena pilihan tersebut, Yingli dan Wenwu memutuskan untuk melepaskan kekuatan mereka. Singkat cerita, di masa kini Shang-Chi sudah besar dan sekarang dirinya tinggal di Amerika dan bekerja sebagai parkir valet. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Katie. Ia merupakan teman Shang-Chi dari SMA. Setelah pulang kerja, mereka pergi ke tempat karaoke untuk menghibur diri sampai mereka ketiduran. Keesokan harinya, Shang-Chi pergi ke rumah Katie untuk mengajak Katie berangkat kerja bersama. Di sana, Shang-Chi bertemu dengan keluarga Katie. Setelah itu, mereka berdua langsung berangkat. Di dalam bus, Shang-Chi diserang oleh beberapa orang yang ingin mengambil liontinnya. Dan liontin tersebut merupakan pemberian ibunya. Dan Shang-Chi pun langsung dikeroyok. Untungnya, Shang-Chi sangat pro dalam bertarung. Di sisi lain, seseorang malah live streaming untuk menyaksikan pertarungan dari Shang-Chi. Lalu, tiba-tiba bos mereka datang yang bernama Rajor. Di sini, pertarungan sengit pun terjadi. Rajor terus menyerang Shang-Chi yang membuat supir bus pingsan dan bus tidak terkendali. Melihat itu, Katie langsung mengambil alih bus tersebut. Di sisi lain, Shang-Chi menyuruh semua orang untuk pindah ke depan. Kemudian, Shang-Chi langsung lompat ke depan meninggalkan Rajor yang ada di belakang. Dan mereka berhasil selamat. Namun sayangnya, liontinnya berhasil diambil. Setelah itu, Shang-Chi mengatakan kepada Katie bahwa orang-orang tadi kiriman dari ayahnya dan sekarang dirinya harus pergi ke Makau untuk menyelamatkan adiknya. Namun Katie memutuskan untuk ikut. Di dalam pesawat, Shang-Chi mengatakan dirinya selalu dilatih oleh ayahnya untuk membunuh. Dan saat itulah ayahnya mengirimnya untuk tugas pertamanya. Sesampainya di Makau, mereka berdua langsung pergi ke tempat alamat yang dikirim oleh adiknya. Di dalam, mereka langsung disambut oleh seorang pria yang bernama John John. Dan ternyata di sana Shang-Chi dipersiapkan untuk bertarung karena John melihat aksi pertarungan Shang-Chi di dalam bis. Namun, Shang-Chi menolak karena dirinya hanya ingin mencari adiknya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai antara Shang-Chi melawan seorang perempuan yang ternyata adalah adiknya yang bernama Su Xialing. Lalu, Xialing langsung menyerang Shang-Chi karena dirinya kecewa kepada kakaknya dulu meninggalkannya. Seusai pertandingan, Shang-Chi mengatakan seseorang menyerang dirinya dan mengambil liontin miliknya, dan mereka juga mungkin akan mendatangi Xialing. Namun, tiba-tiba anak buah Wenwu datang. Melihat itu, Xialing serta Shang-Chi langsung kabur.
Akan tetapi, anak buah Wenwu mengejar Shang-Chi dan menyerangnya. Shang-Chi dapat melumpuhkan mereka semua. Sayangnya, di sisi lain, Katie diserang dan hampir jatuh. Untungnya, Xialing menyelamatkannya. Di sini, Xialing membantu Shang-Chi melawan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba pria bertopeng mengambil liontin Xialing. Melihat itu, Shang-Chi langsung mengejarnya. Kemudian, pertarungan pun terjadi. Namun tiba-tiba ayahnya datang dan menghentikannya. Setelah itu, Wenwu mengajak anak-anaknya untuk pulang. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh pasukan ayahnya. Singkat cerita, Xialing menceritakan kepada Katie bahwa dirinya kabur saat usia 16 tahun, semenjak dirinya tahu bahwa kakaknya tidak akan kembali. Di tempat lain, Shang-Chi mengingat kenangannya saat berlatih sangat keras. Kemudian, Wenwu mengatakan bahwa ibu mereka masih hidup dan sekarang dia sedang dikurung di sebuah gerbang yang berada di sebuah desa Talo. Kemudian, Wenwu menempelkan kedua liontin Shang-Chi dan Xialing di sebuah patung naga. Lalu, patung tersebut mengeluarkan air yang berubah menjadi sebuah peta untuk pergi ke Talo. Namun, Shang-Chi menolak untuk menyerang Talo. Mendengar itu, Wenwu langsung mengurung mereka semua. Di penjara, mereka melihat seorang pria tua yang bernama Trevor. Kemudian, Shang-Chi dan Katie dikagetkan dengan makhluk aneh yang bernama Morris. Ia merupakan makhluk yang tumbuh dan berasal dari desa Talo, yang dulu dibawa oleh Wenwu untuk ekspedisinya menemukan pintu masuk Talo. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kabur pergi ke desa Talo dengan menggunakan sebuah mobil. Namun, mereka dihadang oleh pasukan Wenwu. Untungnya, mereka berhasil lolos. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk masuk ke dalam hutan yang berbahaya. Terlihat, pohon-pohon tersebut mulai akan memangsa mobil mereka. Melihat itu, mereka langsung mempercepat lajunya. Di sini, mereka mulai panik karena semua pohon mulai menjepit mobil mereka. Untungnya, mereka berhasil dengan tepat waktu. Sesampainya di desa Talo, mereka melihat binatang-binatang aneh yang belum pernah dilihat sama sekali. Di sana juga, Morris bertemu dengan semua temannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pemukiman. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pria tua yang bernama Guangbo. Lalu, Shang-Chi dan yang lainnya memperkenalkan diri. Mereka merupakan anak dari Yingli. Di sana, kita juga diperkenalkan bibi dari Shang-Chi dan Xialing yang bernama Bibi Nan. Setelah itu, Shang-Chi mengatakan ayahnya akan datang untuk membuka gerbang kegelapan karena dia mengira istrinya dikurung di sana. Kemudian, Bibi Nan menceritakan sejarah dari gerbang tersebut, yang merupakan kurungan dari makhluk dweller serta pasukannya. Dan kemungkinan bisikan Wenwu tersebut ulah dari makhluk itu. Lalu, Bibi Nan memberikan sebuah baju tempur kepada Shang-Chi dan Xialing. Setelah itu, Xialing serta Shang-Chi berlatih untuk perang besok melawan ayahnya. Di sisi lain, Katie juga ikut berlatih memanah. Di sini, Bibi Nan mengajarkan gerakan Talo kepada Shang-Chi agar Shang-Chi menguasainya. Di tempat lain, Wenwu kembali mendapatkan bisikan dan teringat dengan istrinya. Di sisi lain, Shang-Chi juga teringat masa lalunya saat ibunya terbunuh oleh beberapa orang pria. Dan di sini, Shang-Chi kecil hanya bisa melihatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Wenwu tiba dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Melihat itu, Wenwu langsung kembali memakai cincinnya, serta menyerang semua orang yang telah membunuh istrinya. Keesokan harinya, semua orang bersiap. Di sisi lain, Wenwu dan pasukannya sudah tiba dan langsung menyerang. Pertarungan pun terjadi. Di sini, Shang-Chi melihat ayahnya masuk ke dalam. Melihat itu, Shang-Chi langsung mengejarnya. Pertarungan ayah dan anak pun terjadi. Terlihat Shang-Chi kewalahan. Kemudian Wenwu meninju Shang-Chi sampai terhempas ke dalam sungai. Setelah itu, Wenwu langsung lompat ke gerbang kegelapan untuk menghancurkannya.
karena dirinya mengira istrinya dikurung di dalam. Kemudian, monster keluar dari gerbang itu dan langsung mengambil roh dari pria bertopeng. Melihat itu, mereka semua memutuskan untuk bekerja sama melawan pasukan Dweller. Di sisi lain, Shang-Chi masih pingsan di dalam air. Namun, tiba-tiba seekor naga datang dan menyerang semua pasukan Dweller. Lalu, Shang-Chi menghampiri Wenwu untuk menghentikannya. Pertarungan pun terjadi kembali. Kali ini Shang-Chi bisa mengimbangi ayahnya karena menggunakan gaya ibunya. Di sini, Shang-Chi bisa mengendalikan semua cincin. Namun, tiba-tiba Dweller berhasil menjebol gerbangnya dan menyerang serta menghisap roh dari Wenwu. Kemudian, Wenwu menyerahkan cincinnya dan langsung mati. Kemudian, Shang-Chi lompat ke arah naga bersama Xialing. Lalu, mereka langsung menyerang Dweller. Akan tetapi, pasukannya memberikan roh-roh manusia untuk dimakan oleh Dweller, termasuk roh Guangbo, yang membuat Dweller menjadi sangat kuat. Terlihat, Dweller sedang menyerap roh dari naga. Untungnya, Katie memanahnya, dan naga pun bisa terlepas. Setelah itu, Shang-Chi lompat ke arah Dweller dan langsung menyerang menggunakan 10 cincin ayahnya yang membuat Dweller hancur seketika. Namun sayangnya, banyak korban yang berjatuhan setelah serangan Dweller tersebut. Di malam harinya, mereka semua memberi penghormatan kepada semua orang yang telah gugur mengorbankan nyawanya. Singkat cerita, terlihat Shang-Chi dan Katie sedang menceritakan kejadian tersebut kepada temannya. Namun tiba-tiba Wong datang dan mengajak Shang-Chi dan Katie pergi. Dan di akhir film, Shang-Chi dan Katie bertemu dengan Bruce Banner dan Captain Marvel melalui video hologram. Kemudian Shang-Chi dan Katie mengajak Wong ke karaoke, dan film pun selesai.